10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari pengenalan Scratch. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami antarmuka Scratch. Yang kedua, mengetahui komponen dasar Scratch. Yang ketiga, membuat program sederhana menggunakan Scratch. Apa itu Scratch? Scratch adalah platform pemrograman visual. Keuntungan menggunakan Scratch: mudah digunakan, visual, interaktif, mendukung kreativitas. Apa yang dapat dihasilkan melalui Scratch? Yang pertama, kita dapat membuat animasi. Yang kedua, kita dapat membuat game. Yang ketiga, kita dapat membuat alat edukasi. Alat edukasi ini banyak ya, ada yang berupa kuis, ada yang berupa video pembelajaran dan sebagainya. Kemudian sebagai simulasi, jadi kita dapat memperagakan sebagai simulasi. Untuk simulasi itu percontohan ya, percontohan supaya kita semua itu dapat menggunakan sesuatu secara real. Kemudian bercerita, jadi kita dapat bercerita secara storytelling, menceritakan sesuatu seperti buku cerita, buku bergambar, tapi buku bergambar ini bergerak. Kemudian dapat menghasilkan suatu musik. Antarmuka Scratch seperti ini antarmukanya. Yang ini disebut toolbar, yang ini block palette ya. Area script, stack. Stack ini tempat kita menjalankan programnya. Kemudian ini sprite pane. Untuk memulai Scratch, maka kita harus masuk ke situs Scratch, yaitu scratch.mit.edu. Nah, inilah tampilan awal dari Scratch. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita harus, kalau kita belum punya akun ya, kita harus buat akunnya dulu, yaitu join Scratch. Kemudian kita membuat username kita masing-masing. Sebagai contoh ya, nah, kalau ada keluar seperti ini username taken, maka ini harus kita hapus karena kita ganti karena username ini sudah digunakan oleh orang lain. Kita coba lagi yang ini. Nah, karena di sini tidak mengeluarkan peringatan username has taken. Oh, ini ada peringatan juga username taken. Kita try lagi. Nah, setelah mencoba username yang baru ya, di sini tidak mengeluarkan peringatan username has taken, jadi username ini bisa digunakan. Selanjutnya kita harus membuat password. Nah, jadi di sini show passwordnya saya matikan dulu ya supaya tidak ketahuan. Kemudian di sini diminta untuk mengetikkan passwordnya kembali.
setelah itu kita tekan tombol next ya. Nah, kalau udah sampai di tahap ini berarti kita udah berhasil membuat username-nya, tidak ada kendala lagi. What country do you live in? Nah, di sini untuk memilih negara. Pilihlah negara sesuai domisili masing-masing ya. Setelah itu next. When were you born? Kapan kamu lahir? Isi sesuai dengan bulan dan tanggal lahir masing-masing. What's your gender? Jenis kelamin. Di sini ada pilihan female, male, non-binary, another gender. Prefer not to say. Kalau tidak mau memberitahukan kita bisa memilih ini. Kalau mau memberitahukan sesuai dengan keadaan real kita, maka kita bisa memilih jenis kelamin masing-masing. What's your email? Nah, di sini masukkan email masing-masing. Dan karena di sini kita menggunakannya dengan kita mau sangkutkan dengan akun belajar kita, maka kita ketikkan email akun belajar kita ya. Selanjutnya, tekan tombol create account. Nah, di sini ada diminta untuk save password, silakan di save aja. Welcome to Scratch sesuai dengan nama akunnya. Kemudian kita bisa melihat ini review community guidelines. Ini ada reviewnya, ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengkonfirm email yang kita gunakan tadi. Jadi kita buka tab baru. Kita buka Gmail.
sini belum terlihat adanya email dari Scratch. Nah, ini udah ada muncul email dari Scratch. Ini kita buka. Setelah itu confirm my account. Tombol ini yang kita tekan. Nah, kalau udah kita confirm, maka kita menemukan tulisan welcome to Scratch. Jadi kita udah berhasil mengkonfirm ya. Jadi pembuatan akun kita sudah berhasil. Yang berikutnya, kita akan melihat tampilan dari Scratch ini. Untuk memulai membuat suatu coding melalui Scratch, maka kita menekan tombol create. Inilah tampilan area kerja kita. Yang sebelah kiri ini merupakan kategori dari blok kodenya. Kemudian ini jenis-jenis blok kode. Di sini untuk kategori motion, kemudian looks. Motion ini merupakan untuk kategori gerakan, looks itu penampilan. Kemudian sound suara, events, peristiwa, control pengendalian alur program, sensing ini untuk kode dari sensitivitas ya, untuk menyentuh warna, kemudian untuk bertanya dan sebagainya. Kemudian yang ini operator, untuk operator matematika. Di sini ada penjumlahan, kemudian ada operator logika. Selanjutnya variabel, yaitu untuk menyimpan suatu data. Selanjutnya my block. My block ini dalam keadaan kosong karena ini merupakan area untuk membuat kode program kita sendiri. Jadi blok program yang kita buat sendiri ya. Selanjutnya, yang ini merupakan state, tempat kita melihat kode program kita berjalan dengan baik atau tidak. Kalau kucing yang sebelah sini, ini disebut sebagai sprite. Kemudian yang ini backdoor. Ini backdropnya ya. Nah, sekarang kita akan memilih backdrop dulu. Jadi backdrop yang sudah disediakan ini sangat banyak sekali. Tinggal ditunggu aja sampai loadingnya selesai. Sebagai contoh ya, saya memilih backdrop Beach Malibu. Jadi backdrop ini merupakan latar belakang. Sekarang kita akan mengatur posisi sprite ini.
kita bisa letakkan di sini, di sini, di sini. Nah, posisinya dapat kita lihat di bagian ini ya. Inilah koordinatnya, ada koordinat X, ada koordinat Y. Lalu kita munculkan satu sprite lagi. Kita tekan yang ini, choose a sprite. Berikutnya kita dapat memilih salah satu sprite yang ada. Nah, ini sprite-nya sudah muncul secara keseluruhan, jadi bisa kita lihat semua. Sebagai contoh, saya memilih Abby. Nah, yang berikutnya kalau namanya pengkodingan ini, maka kita harus mengatur kode-kode program supaya sprite ini bisa melakukan sesuatu. Nah, sekarang untuk melakukannya, kita buka dulu event. Yang pertama kita letakkan dulu when green flag click. Yang ini ya. Jadi tinggal kita seret aja ya. Drag and drop sistemnya. Letakkan mouse pointer kita di sini yang berupa jari ini, tangan ini. Klik kiri tangan, tinggal kita tarik aja kemari. Nah, seperti ini. When green flag click, ini berarti ketika bendera hijau ini diklik. Ketika bendera hijau ini diklik, sekarang kita akan melakukan sesuatu. Yang pertama, perhatikan di sini, Abby. Jadi posisi saya masih di Abby ya. Ketika bendera hijau diklik, Abby belum muncul. Jadi kita buka di bagian looks, kita cari dulu hide yang ini. Jadi kita sambungkan kemari. Hasilnya gini. Nah, jadi Abby-nya disembunyikan. Selanjutnya, sekarang yang mau kita atur tampilan dari kucing ini ya, sprite 1. Kita munculkan event when green flag click. Ketika bendera hijau diklik, maka kita atur posisi kucingnya berada di mana. Jadi kita buka di bagian motion, lalu kita seret go to XY yang ini ya. Ini kita seret dulu, kita sambungkan di sini. Nah, sekarang untuk posisinya, nah kita sesuaikan dengan di sini ya. Min 180, min 114 ya, sesuai dengan angka yang tertera di sini ya. Jadi kalau mau kita geser, misalkan di sini, jadi kita tinggal ubah ya. Di sini angkanya min 182, min 82. Jadi tinggal kita ubah di sini ya. Kita ketikkan min 182 untuk koordinat X. Kemudian Y-nya min 82. Yang berikutnya, kucing ini harus muncul duluan ya. Jadi kucingnya itu harus kita atur di bagian looks. Kita show kan, posisinya kita atur di sini. Nah, jadi begini ya. Ketika bendera hijau diklik, kucingnya muncul. Lalu pada posisi ini munculnya. Kemudian kita akan membuat lagi ya. Ketika bendera hijau diklik, backdropnya mau kita ubah. Switch backdropnya kita atur. Ini. Lalu backdropnya saya ubah ke backdrop 1 ya. Hasilnya begini. Ini backdrop 1. Kalau ini saya ganti menjadi beach Malibu, hasilnya begini.
Jadi backdrop ini bisa kita atur kemunculannya, dan dalam penyusunan alur programnya ini sesuai dengan keinginan kita. Ketika bendera hijau diklik, ya pasti kita akan atur latar belakangnya dulu. Setelah latar belakangnya diatur, kita mau kucingnya muncul. Kucing yang muncul itu di posisi keberapa kita atur dengan go to XY. Nah, ini saya ubah ke backdrop 1. Selanjutnya, kita mau membuat kucing ini bisa berjalan. Untuk berjalan, tentu kita harus memberikan arah jalannya. Motion, move. Nah, ini move-nya 10 step ya, kita lihat hasilnya ya. Nah, begini. Jadi setiap jalan itu 10 langkah. Sekali jalan 10 langkah. Nah, sekarang kita mau kucingnya ini berjalan sebanyak 20 langkah. 20 kali perlangkahan ya. Jadi sekali melangkah itu 10 step. Sekali jalan itu 10 step. Lalu berulang sebanyak 20 kali. Maka ini dipisahkan dulu, kita geser. Kita gunakan control repeat. Nah, begini. Di repeat dulu. Kemudian ini kita geser. Kita mau 20 kali ya. 20 kali terjadi perulangan. Jadi angka 10 di repeat ini kita ubah menjadi 20. Setelah itu kita coba dulu ya. Nah, di sini nampak ada 20 kali perulangan. Posisi kucing terakhir di sini. Nah, sekarang yang mau kita lakukan, kita mau supaya nampak pergerakan kakinya. Kalau begini pergerakan kakinya kan nggak bagus ya. Jadi kita mau mengubah kostumnya. Ini kostum yang tersedia ya. Ada kostum 1 yang seperti ini, yang ini kostum 2. Jadi kita mau supaya kostum ini bisa berganti-ganti supaya nampak kucing ini berjalan. Jadi kita akan munculkan, kita buka looks. Lalu kita pilih next costume. Kita letakkan di sini. Nah, kita coba dulu. Nah, nampak ya. Kucingnya berjalan dengan cepat ya. Seperti berlari ini ya. Yang berikutnya, setelah kucingnya berlari sampai di sini, kita mau gini. Kita mau kucing ini mengeluarkan suara. Kita buka sound. Jadi alurnya itu setelah kucing ini berlari, ada suara ya. Kita pilih start sound. Setelah start sound, maka kita coba dulu. Nah, di sini ada suara meownya itu ya. Selanjutnya, setelah sampai di sini dan mengeluarkan suara, kita mau kucing ini mengeluarkan suatu dialog percakapan. Dialognya kita buka melalui looks. Lalu say for. Yang ini kita letakkan di sini. Di sini say-nya say hello ya. Kita bisa ganti kalimatnya. Sebagai contoh, kita ketikkan semester ini kita belajar coding. Lalu waktu pemunculannya di sini disediakan 2 second ya, 2 second yang modelnya kayak gini. Ini saya jalankan. Nah, jadi setelah 2 second tulisannya itu hilang. Kalau kita mau memperpanjang tampilan tulisannya, dialognya, maka 2 second ini dapat kita ubah ya, sebagai contoh 3 deh. Jadi supaya nggak kelamaan.
Nah, setelah 3 detik teksnya itu hilang. Setelah teksnya hilang, maka yang mau dilakukan selanjutnya yaitu kucing ini kita sembunyikan. Jadi kita buka di bagian looks, kita munculkan dulu hide begini. Nah, setelah itu kucingnya hilang ya. Setelah hilang, kita mau backdropnya berubah. Jadi di bagian looks ini kita akan switch backdropnya. Ini kita pilih Beach Malibu. Jadi kalau dijalankan begini ya. Nah, jadi udah muncul backdrop Beach Malibu ini. Selanjutnya, setelah muncul, kita mau Abby-nya muncul, Abby-nya keluar. Supaya Abby-nya keluar, kita harus kirim pesan dulu. Kita pilih ke untuk mengirim pesan ya. Nih saya cari dulu. Nah, yang ini di kategori event kita munculkan broadcast. Ini ada message-nya ya. Kita bisa buka. Kita pilih aja new message. New message name. New message name kita berikan namanya, isi pesannya. Tampilkan Abby. Begini. Jadi kita ketik tampilkan Abby, lalu oke kan ya. Jadi inilah pesan yang harus dikirimkan. Selanjutnya kita buka di bagian Abby. Ini kita klik. Jadi tadi di spread 1 kita udah kirim pesan, maka Abby harus menerima pesan. Kita pilih di kategori event when I receive. Ini kita letakkan di sini ya. Jangan disatukan di sini ya karena nggak bisa nyatu. Begini. Lalu kita lihat pilihan pesannya harus tampilkan Abby. Begini. Setelah itu Abby-nya muncul. Jadi kita buka looks. Kemudian show. Nah, setelah disuruhkan, kita tes ya. Nah, Abby-nya udah muncul ya, tapi posisi Abby-nya kita mau ubah. Kita mau ubah di posisi ini. Nah, jadi kita geser dulu ya, ini kita geser. Lalu kita lihat posisinya ya. X-nya min 167. Koordinat Y-nya ini ada di min 68 ya. Jadi koordinatnya min 167 min 68. Maka kita buka motion, go to XY. Koordinatnya ini udah pas ya seperti ini. Jadi kalau pertama kali udah kita atur lalu kita geser go to XY, maka nilai X dengan nilai Y-nya ini sesuai dengan yang di sini. Selanjutnya kita mau Abby ini mengucapkan sesuatu. Lalu kita buka looks. Kita berikan say for second. Lalu untuk hello-nya kita ganti kalimatnya. Ini kita hapus. Lalu kita ketikkan asik kita ngoding.
kita teskan dulu. Nah, seperti ini ya. Setelah mengucapkan sesuatu, Abby mulai berpikir. Kita munculkan think for second ya, yang ini. Selanjutnya kita munculkan pemikirannya. Kita ketikkan pemikirannya, bakalan seru nih. Lalu untuk pemunculan pikirannya ini diatur 2 second ya. Kalau mau kita ubah boleh kita ubah. Misalkan ini menjadi 3 second. Sekarang kita lihat ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, yang berikutnya kita udah berhasil membuat suatu storytelling ya, storytelling yang singkat. Kemudian kita akan menyimpan apa yang sudah kita lakukan. Kita buka di bagian untitled ini belum kita berikan judulnya ya. Nah, kita berikan judulnya pengenalan Scratch. Selanjutnya kita bisa menekan tombol share ini. Berarti storytelling yang kita buat ini bisa dilihat oleh pengguna yang lain. Selanjutnya kita lihat di tempat penyimpanan. Inilah folder kita. Kita klik dulu. Nah, kalau udah kita klik, di sini ada kategorinya share project, berarti project yang sudah kita share. Unshare project berarti project yang belum kita share. Di sini masih 0 ya, berarti belum ada project yang belum di-share. Biasanya unshare project itu adalah project yang belum siap jadi, ataupun project yang kita buat sendiri yang udah jadi tapi kita nggak mau men-sharekannya kepada orang lain. Nah, demikianlah untuk pengenalan Scratch pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.